Selamat berjumpa kembali dengan Cakodola YouTube channel. Terima kasih atas like, share dan subscribe Anda sehingga kami di sini bisa melanjutkan program-program kami untuk membuat tutorial Microsoft Access. Ya, sekarang ini kita akan berbicara tentang topik yang lain, yaitu bagaimana caranya menggrouping kelompok umur siswa. Jadi di sini kita akan bagi, misalkan di sini Anda bisa melihat ada umur 0 sampai 5 kita sebut dengan anak balita, 26 sampai 30 usia produktif 1, 31 sampai 35 usia produktif 2, 36 sampai 40 usia produktif 3, 41 sampai 45 usia produktif 4, 46 sampai 50 usia produktif 5, dan 50 ke atas disebut dengan manula, misalkan seperti itu ya. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai tabel seperti ini. Anggaplah kita sebut dengan tabel employees ya. Jadi ada employee ID-nya, ada last name, first name, string title dan sebagainya ya. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian ini kalau desainnya kita lihat ya seperti ini ya. Ini macam-macam ada desainnya. Ya, ini ada auto number, terdapat tipenya, dan short tag dan long tag, dan juga number ya. Perbedaan antara short tag dan long tag kalian harus sudah tahu ya. Kalau short tag itu dia maksimum karakternya adalah 255 ya. Kalau long tag itu sama dengan memo kalau di istilahnya Microsoft Access yang versi sebelumnya. Jadi long tag ini itu karakternya panjang sekali ya. Jadi Anda bisa menggunakan long tag kalau karakternya lebih daripada 255 karakter. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat report ya. Kita akan membuat report seperti ini ya, berdasarkan ya, ini kita lihat dari query employee age ya. Jadi kita sudah ada query. Nah, ini kita lihat query-nya. Ya, di sini query-nya kita buat seperti ini ya. Jadi ada di sini tidak dibahas lagi bagaimana cara membuat query ya. Ini klik kanan sebenarnya ya, show table ya, keluarkan tabelnya ke sini ya, sedikit saya jelaskan ya. Habis itu keluarkan ininya, tarik bisa begini contohnya ya. Ini contoh aja. Saya delete ya. Dan di sini untuk group age-nya ya saya zoom lagi ya, caranya seperti ini. Anda bisa copy nanti ya ini. Oke, bisa di print screen nanti karena nggak bisa di perbesar lagi ya kelihatannya. Oke, bisa di sini kita perbesar. Oke, caranya seperti ini ya kalau mau diperbesar lagi. Oke, nah di sini juga satu lagi groupsnya ya, kita buat oke cukup besar. Oke, groups ini betul DTM batik contohnya. Jadi kita membuat dua grouping seperti ini ya, jadi age dan age groupnya. Oke, sehingga di sini akan muncul seperti ini ya di dalam query-nya. Oke, cara membuat query apakah masih ada yang belum jelas ya? Query itu sangat mudah sekali dibuat sebenarnya dari tabel sumbernya ya. Oke, jadi kemudian tadi untuk penjelasan query, saya buka sendiri sedikit ya. Tadi query dari sini, query itu dibuat dari sumber tabel employee. Ini query-nya seperti ini ya, tampilan seperti ini. Sebenarnya tadi poinnya adalah kita hanya membuat, misalkan orang ini kalau lahirnya tanggal sekian, dia masuk dalam kategori umur berapa ya, kategori umurnya 1 tahun, dihitung umur 1 tahun ya. Kemudian masuk dalam kategori 0 sampai 5. Umur 3 tahun masuk juga dalam kategori 0 sampai 5 atau anak balita. 31 masuk dalam kategori usia produktif 2. Nah, ini membuat ini dengan ini. Sekarang kita cari tahu formulanya ya. Tadi sudah ini untuk mencari umur, kita zoom, formulanya seperti ini ya, hanya mengurangkan format tanggal sekarang ya dengan kelahirannya. Oke, akan ketemu. Oke, ini oke itu
formulanya nggak perlu saya jelaskan ya, kalian bisa copy sendiri. Kemudian sekarang untuk membuat groupingnya saya jelaskan seperti ini. Oke, groupsnya cukup jelas ya. Oke, nah oke, cukup jelas, Anda bisa copy. Kemudian kita set now. Kemudian sekarang di sini bagaimana sekarang kita membuat report seperti ini ya. Report juga kita buat seperti biasa ya, kita ngambil source-nya dari query employee tadi seperti ini ya. Tadi sumber reportnya kita ambil dari sini ya, kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, sebelum kita bisa memunculkan tadi di dalam query itu ada namanya adalah modul yang harus kita persiapkan ya. Jadi modul ini adalah membantu kita di dalam membuat aplikasi-aplikasi yang dimana sekiranya query tidak sanggup atau mungkin tidak mampu untuk membuat data kita tampil sebagaimana yang kita harapkan ya. Jadi ada keterbatasan query, tetapi kalau kita ahli dalam membuat VBA-nya, misalkan di sini kita sebut dengan modul adalah bus edge function ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya, cara membuat modul. Sini ya, insert ya modul ya, kemudian habis itu di sini kita bisa rename ya, di sini ya, di sini kita bisa ganti namanya ya, kurang lebih seperti itu. Baru nanti kita di sini kita double klik, kemudian di sini akan keluar seperti ini ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya cara membuat ini ya, modulnya cuma sampai seperti ini, cukup singkat ya. Oke, ini Anda bisa print screen. Oke, Anda bisa baca. Jadi sini adalah public function seperti biasa, group kita sebut ya. Data embed date-nya tadi sdate itu adalah yang tadi yang ada di tabel ya, di sini bisa review data embed date ya, materi data sini ya, ini yang dimaksudkan ya. Oke, yang akan kita jadikan referensinya embed date ini ya. Oke, referensi ada di sini nanti. Oke, cukup jelas ya. Oke, as date as string ya. Jadi kemudian kita buat integer age-nya dan sebagai integer, kemudian kita buat seperti ini formulanya. Jadi perlunya adalah menghitung usia ya, menghitung usia dari data yang dimasukkan tadi. Jadi rumusnya seperti ini. Ini tadi sudah ada di dalam query yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk mengelompokkannya kita perlu nanti membuat namanya select case ya. Ini juga sering kita gunakan ya. Select case setelah ini adalah membuat grouping. Tadi kan umur sudah kita hitung seperti ini. Umur sudah kita hitung seperti ini ya. Sudah dapat umurnya. Kemudian kita sekarang membuat groupingnya. Jadi case-nya adalah 0 sampai ini kan hasilnya di angka. Hasilnya angka. Jadi di sini kita bisa melihat dari case-nya dari 0 sampai 5. Itu 0 sampai 5 adalah anak balita misalkan ya. 6 sampai 17 kita buat seperti ini dan seterusnya. Ini terserah kita membuat grouping-groupingnya seperti apa, tapi ini kita buat contohnya adalah agak variatif ya, 0 sampai 5 sehingga di sini ada case di atas 50 tahun ya, kita sebut dengan manula ya, kurang lebih seperti itu. Habis itu kita save seperti biasa ya, kita kembali ke dalam menunya, ke dalam reportnya. Nah disinilah sudah keluar seperti ini hasilnya. Nah berikutnya sekarang bagaimana kita membuat ini ya. Tadi kan di sini kita lihat ada yang warna-warni ya, ada yang abu-abu, ada yang kuning ya. Bagaimana cara membuat ini berselang-seling ya. Oke, kita lihat di sini, kita klik header ya. Ya, jadi caranya seperti ini ya. Kita membuat subgroup header 0, format dan sebagainya sudah otomatis ya. Jadi kita menuliskan ini saja kode-kodenya ya. Oke, jadi Anda bisa pakai, Anda bisa ganti-ganti kode-kode warnanya
Ini kode-kodenya ya, bisa cari di internet. Kode apa yang bisa warna apa nggak Anda inginkan ya. Oke, cukup jelas ya. Ini hanya mencari warna latar dan juga warna latar pada header daripada detailnya. Jadi ini hanya apa istilahnya, membagi ya warna yang ada ya. Oke ya, begini kurang lebih caranya. Saya rasa sudah cukup jelas ya, Anda bisa copy dan praktekkan ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi sudah tergrouping dan juga sudah ini ya, sudah muncul warna abu-abu dan warna kuning. Ya, demikian video yang kami share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Cakadola kami. Terima kasih.